Selamat pagi, kita masih ketemu kembali dalam mata pelajaran prakarya. Kita masih pada bab 3, yaitu budidaya ikan hias. Kita masuk pada materi yang terakhir pada bab 3, yaitu yang ketiga, proses budidaya pembesaran ikan hias. Nah Ibu, proses budidaya pembesaran ikan hias itu dibagi atas yang pertama ada A, pemberian pakan. Pemberian pakan pada benih ikan hias diberikan pakan Artemia atau namanya cacing sutra atau Tubipex. Yang diberikan itu biasanya 3 kali sehari dengan jumlah pakan 3-5% dari berat total ikan, atau pakan diberikan biasanya pada pukul 7 pagi, jam 13 atau jam 1 siang, atau jam 17 atau jam 5 sore. Nah Ibu, pakan untuk benih yang berukuran kecil yaitu pakan Tubipex atau kutu air ataupun jentik nyamuk. Dengan frekuensi pemberian makannya itu 3 kali sehari. Pakan alami itu dijadikan pilihan karena pakan alami memiliki keunggulan. Kita masuk pada bagian B, yaitu pemeliharaan. Proses pemeliharaan ikan hias dalam wadah budidaya atau pada akuarium namanya, itu minimal 2 kali sehari penyedotan, pemberian pakan ikan, dan pencegahan kualitas pada air. Nah Ibu, pergantian air itu minimal 2 minggu sekali atau ketika air sudah mulai kelihatan keruh. Jadi untuk mengurangi tumbuhnya penyakit harus dilakukan pengukuran kualitas air mencakup pada suhu, tingkat keasamannya, dan oksigennya. C, yaitu pengendalian hama penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada proses pemeliharaan ikan hias itu yang pertama penyakit bintik putih. Penyakit bintik putih itu adalah ini dia, atau disebut dengan wet spot. Gejala klinis yang ditunjukkannya adanya bintik putih pada kulit, sirip, mata, dan insang yang sering terjadi pada ikan ukuran kecil atau benih. Cara penanggulangannya atau penyakit ini adalah harus cukup oksigen, mengurangi kepadatan pada benih, mempertahankan suhu air. Nah Ibu, jadi ikan yang terinfeksi itu biasanya direndam pada larutan formalin dengan takaran 2 mili per meter kubik. Air dan malasid green oxalat itu sebesar 0,15 gram per meter kubiknya. Itu direndam selama 24 jam. Yang kedua yaitu penyakit trichotillomaniasis. Penyakit ini disebabkan oleh trichodina namanya ya, nah Ibu. Biasanya parasit ini apabila ikan itu mengalami stres. Biasanya ikan yang terinfeksi akan menggosok-gosokkan badannya pada dinding bak
atau kolam. Yang ketiga itu ada penyakit tetrahymena. Tetrahymena itu biasanya menginfeksi pada kulit dan sirip ikan hias. Bagian keempat anak ibu yaitu ada penyakit cacing atau disebut juga cacing jenis Dactylogyus sp dan Gyrodactylus spp itu atau serta juga dengan jenis Quadrianthanthus sp merupakan parasit yang banyak menyerang ikan budidaya, terutama yang ukurannya kecil atau disebut juga benih. Oke, nah ibu, gejalanya krisisnya adalah frekuensi pernapasannya atau gerakan insang bertambah cepat. Oke, nah ibu, kita masuk pada bagian D yaitu pemanenan. Benih ikan hias akan terbentuk warna pada saat usia sekitar 2 bulan. Panen total apabila panen dilakukan dengan cara menjual keseluruhan hasil budidaya tanpa sortasi. Sedangkan panen parsial, sebagian hasil panen berdasarkan ukuran, umur, dan kelaminnya. Biasanya pemanenan sebaiknya dilakukan itu pada pagi hari, sore, karena suhu lingkungan lebih rendah dan stabil. Oke, nah ibu, kita pada proses pengepakan terbuka adalah pengemasan yang biasa dilakukan pada pengiriman jarak dekat, sedangkan wadah tertutup adalah pengemasan yang dilakukan dengan memasukkan ikan ke dalam kantong yang berisi air seperti pada bagian berikut, atau diikuti pemberian gas oksigen dan diikat ujungnya menggunakan karet gelang. Nah, ibu, demikianlah materi kita pada hari ini pada mata pelajaran prakarya. Kita ketemu kembali di minggu depan, dan di akhir video ini ibu akan memberikan tugas. Silakan kamu tonton nanti videonya dan kerjakan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.